langsung saja. Untuk perbaikan kuis, di sini saya mengambil soal nomor 2 dan nomor 5. Baiklah, untuk yang nomor 2 di sini disuruh membuat tabel distribusi frekuensi, tabel frekuensi kumulatif relatif, dan mencari nilai modus. Nah, yang pertama disuruh membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, terlebih dahulu kita menghitung rentang data, di mana rentang sama dengan data tertinggi kurang data terendah. Nah, kita lihat pada data yang di atas, data yang paling tinggi yaitu 96, sedangkan untuk data yang terendah yaitu 41. Nah, jadi 96 dikurang 41 sama dengan 55. Selanjutnya kita menghitung banyaknya kelas. Banyaknya kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log n, di mana n sama dengan banyaknya data. Nah, banyaknya data di atas berjumlah 60 data. Jadi 1 tambah 3,3 log 60. Nah, log 60 di sini adalah 1,8. Jadi 1 tambah 3,3 kali 1,8. Nah, terlebih dahulu kita kalikan yang di dalam kurung. Jadi 3,3 dikali 1,8. Setelah didapat hasilnya, baru dijumlahkan dengan 1. Hasilnya 6,94. Di sini saya bulatkan menjadi 7. Nah, selanjutnya kita menghitung panjang kelas, di mana panjang kelas sama dengan rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Rentang yang didapat tadi adalah 55, sedangkan untuk banyak kelas tadi ada 7 kelas. Nah, 55 dibagi 7 sama dengan 7,85. Di sini saya bulatkan menjadi 8. Selanjutnya, kita mencari ujung bawah kelas pertama. Nah, ujung bawah kelas pertama ini adalah nilai terendah, di mana tadi nilai terendahnya adalah 41. Nah, jadi ujung bawah kelas pertama adalah 41. Selanjutnya, ujung atas kelas pertama. Ujung atas kelas pertama rumusnya nilai terendah ditambah panjang kelas dikurang 1. Nilai terendah tadi kan 41. 41 ditambah panjang kelas tadi 8. Jadi 8 kurang 1 sama dengan 41 tambah 7 sama dengan 48. Jadi didapatlah kelas pertama yaitu 41 sampai 48. Baru setelah dapat hasilnya, kita masukkan ke tabel distribusi frekuensi. Nah, kelas pertama 41 sampai 48, yang kedua 49 sampai 56, yang ketiga 57 sampai 64, yang keempat 65 sampai 72, yang kelima 73 sampai 80, yang keenam 81 sampai 88. Dan yang terakhir yaitu 89 sampai 96. Semuanya ditambah angka 7. Nah, sedangkan untuk mencari frekuensi di sini, kita lihat pada data yang di atas tadi. Nah, dari misalnya pada kelas pertama. Nah, kelas pertama ini 41 sampai 48. Pada data ini, kita lihat angka 41 sampai 48 ada berapa. Nah, di sini hanya terdapat 2, yaitu 41 dan 45. Jadi frekuensinya hanya 2. Nah, selanjutnya 49 sampai 56. Nah, kita lihat lagi 49 sampai 56. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi frekuensinya adalah 7. Begitu seterusnya sehingga didapat hasil 60. Nah, selanjutnya kita membuat tabel frekuensi kumulatif relatif. Nah, terlebih dahulu kita membuat
tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif di sini terdapat kurang dari dan lebih dari. Untuk mencari kurang dari, di sini misalnya kurang dari 41. Kita lihat pada tabel di atas, kurang dari 41 kan tidak ada, jadi 0. Nah, selanjutnya kurang dari sama dengan 48. Nah, pada tabel di atas, kurang dari sama dengan 48, berarti dia termasuk 48 itu. Jadi, di sini hanya ada angka 2. Selanjutnya, ini kurang dari 56. Kurang dari 56 di sini, angka 2 tadi ditambah dengan 7. Jadi 9. Selanjutnya, kurang dari 64. Kurang dari 64. Nah, kita lihat lagi pada tabel yang di atas. Kurang dari 64. Kurang dari sama dengan 64. Jadi, 2 tambah 7 tambah 11. Hasilnya 20. Begitu seterusnya, sehingga didapat 60. Sedangkan untuk lebih dari, misalnya, lebih dari 41. Nah, kita lihat di sini, lebih dari 41. Berarti dia juga termasuk 41. Nah, lebih dari 41 ada 60. Frekuensi kumulatifnya ada 60. Sedangkan lebih dari 48 berarti dia tidak termasuk 48. Nah, 60 tadi dikurang dengan 2. Sehingga didapat 58. Begitu juga seterusnya sampai hasilnya 0. Jadi, lebih dari ini adalah kebalikan dari kurang dari. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya kita mencari tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi relatif ini jadi frekuensi relatif. Nah, di sini 2 itu dari mana? Dari frekuensi. Jadi, frekuensi dibagi dengan jumlah data dikali 100%. Nah, jadi 100 kali 2 dibagi 60. Hasilnya 3,33%. Selanjutnya, 7 dikali 7 dibagi 60 dikali 100. Hasilnya 11,67%. Nah, sampai pada data yang terakhir yaitu 7 dibagi 60 kali 100%. Hasilnya 11,67%. Setelah didapat hasilnya ini, terus kita jumlahkan. Maka, jika didapat 100%, maka datanya sudah benar. Nah, dan yang terakhir kita mencari nilai modus. Nah, modus itu apa? Modus yaitu data yang paling sering muncul. Nah, kita lihat pada data yang tadi. Nah, jadi yang paling sering muncul kita lihat di sini ada angka 73. Di sini 73 muncul sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Maka modusnya adalah 73. Karena angka 73 adalah yang paling banyak muncul, yaitu sebanyak 5 kali dibandingkan dengan angka-angka yang lain. Nah, selanjutnya saya mengambil soal pada nomor 5, di mana di sini disuruh membuat diagram lingkaran lengkap dengan persen dan derajat, serta kesimpulannya. Nah, jadi untuk mencari persen dan derajat di sini, untuk mencari persen, jumlah dibagi dengan jumlah keseluruhan ini. Ini jumlah keseluruhan ini. Nah, dikali 100%. Jadi 100 dikali 4 dibagi 28, hasilnya 14,28%. Nah, yang kedua, 8 dibagi 24 kali 100 sama dengan 28,57%. Nah, yang ketiga, 6 dibagi 28 dikali 100. Kenapa
kali 100 karena di sini kita mencari persen, maka dikali dengan 100. Nah, hasilnya 21,44%. Dan yang terakhir 10 dibagi 28 dikali 100. Hasilnya 35,71. Nah, setelah didapat hasilnya, maka kita jumlahkan. Apakah mendapat 100% atau tidak? Selanjutnya, kita mencari derajat. Nah, untuk mencari derajat di sini dikalikan 360. Sama dengan mencari persen tadi, yang diganti hanyalah di sini menggunakan 360 karena kita mencari derajat. Jadi 4 dibagi 28 kali 360 sama dengan 51,48 derajat. Selanjutnya yang kedua, 8,28 dikali 360 sama dengan 102,87. Yang ketiga, 6,28 dikali 360 sama dengan 77,14. Dan yang keempat, 10 dibagi 28 dikali 360 sama dengan 128,51. Maka hasilnya adalah 360. Setelah didapatkan tabel ini, selanjutnya kita membuat diagram lingkaran. Diagram lingkaran di sini didapat dari hasil ini. Jadi kita tinggal memasukkannya di sini. Nah, untuk kesimpulannya, dari diagram lingkaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa merek HP yang paling banyak terjual adalah Vivo, yaitu sebanyak 35,71, dan yang paling sedikit terjual adalah Samsung, yaitu hanya sebanyak 14,28% saja. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.